rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Mengawali pengajian kita pada malam hari ini, untuk lebih berkahnya, kembali kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada, dan lebih khusus kepada Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambo Dalle sebagai penulis kitab Risalah Rabbi Ja'alni Muqimas Salah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah bacaan kita pada malam hari ini melanjutkan bacaan kita sebelumnya dari kitab Risalah Rabbi Ja'alni Muqimas Shalah, di mana pada pengajian kita yang lalu telah kita bicarakan mengenai karunia Allah yang diberikan kepada manusia dikarenakan manusia diciptakan dalam keadaan bentuk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena bentuk postur tubuh manusia yang begitu sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, karena itulah manusia diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita baca pada bacaan sebelumnya, sesuai dengan firman Allah, inna aradnal amanata alas samawati wal ardi wal jibali, majepu ikeng purai ripawerekeng amana-amanai rilangie nan niari tanai enrengi ribulue. Dengan kata lain, pada awalnya Allah menyerahkan amanah kepada langit, bumi dan gunung untuk memikul amanah dari Allah. Fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha, aga na pada masimam manang nenia metaum pawairitu. Ternyata langit, bumi dan gunung tidak siap dan tidak bersedia menerima amanah itu. Wa hamalahal insanu, aga na tawena tarimai, karenanya manusialah yang menerima amanah itu. Kemudian bacaan terakhir dari kitab ini telah kita lihat bahwasanya memang berat amanah yang diberikan oleh Allah, namun karena kita diciptakan fi ahsani taqwim, sehingga itu berarti insya Allah dengan pertolongan dan izin Allah, selama kita berupaya memaksimalkan diri, maka amanah itu bisa kita terima dan bisa kita tunaikan. Mari kita lihat lanjutan bacaan kita pada halaman 13 dari kitab Risalah Rabbi Ja'alni Muqimas Shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Saisani amanah kami marajai, termasuk amanah yang besar. Saisani amanah kami marajai, termasuk
amanah yang besar yang kita terima dari Allah pada kita adalah salat 5 waktu. Si lempuk sisen, si cocok lebar, ancajingan natawe, mapamula ulunna, watakkalena, nennialan roalena. Saya ulangi, si lempuk sisen, si cocok lebar, ancajingan natawe, mapamula ulunna, watakkalena nannialan roalena. Artinya amanah salat 5 waktu ini sangat pas dan sangat salat 5 waktu. Pertanyaan, mana buktinya? Mari kita lihat penjelasan dari Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambodalle dalam kitabnya ini. Bukti bahwa salat itu pas dengan tubuh kita. Sedi atau mamulana. Pertama, sempaja subuhe 2 rakan, tempat ding rikurangi, si lempuk ni tubuta nenia nyawata. Penjelasan guru tani, beliau mengutip ungkapan dari ahli hikmah, mengatakan sempaja subuhe 2 rakan, tempat di rikurangi, si lempuk ni tubuta nenia nyawata. Maduana, sempaja loroe, saya terjemahkan dulu. Ya, saya lupa terjemahkan. Salat subuh 2 rakaat tidak bisa dikurangi, mesti 2 rakaat, dan itu sesuai dengan diri kita, karena diri kita terdiri dari tubuh dan nyawa. Saya ulangi, salat subuh 2 rakaat tidak bisa dikurangi dari 2 rakaat, dan ini sesuai dengan diri kita, sebab diri kita ini terdiri dari tubuh dan nyawa. Maduana nomor 2, sempaja loroe 4 rakan, tempat din dikurangi, salat duhur 4 rakaat tidak bisa dikurangi, tapi ada penjelasan di footnote-nya, ripas sangadi sempajang apa erakanna buat dimuari kurangi nasabah akaserang. Artinya salat 4 rakaat itu bisa dikurangi apabila dikerjakan dalam kondisi kasar. Nah, saya ulangi sekali lagi, sempaja loroe 4 rakaat tempat din dikurangi, salat duhur 4 rakaat tidak bisa dikurangi, si lempuk ni epae sesena watakkaleta makkalipu. Ini sesuai dengan arah diri kita secara utuh. Ia naritu arota aleketa nenia benreta wali-wali, yaitu dada ke depan, punggung ke belakang, kemudian samping kanan, samping kiri. 4 rakaat duhur itu sesuai dengan dada bagian depan, punggung bagian belakang, samping kanan, samping kiri. Matalunna yang ketiga, epak torakanna sempajang asarae, salat asar juga 4 rakaat, tempat din dikurangi, tidak bisa dikurangi, si lempuk ni epa elan roaleta, itu sesuai dengan 4 anggota tubuh kita. De nasukku riat kegunang nareko kurangi, tidak sempurna digunakan anggota tubuh itu apabila ada yang kurang. Ia naritu 2 mata nenia 2 ajeta, 2 tangan 2 kaki. Kemudian ma'apana yang keempat, 3
rakanna sempajam mangaribie 3 rakaat salat maghrib tempat din dikurangi, tidak bisa dikurangi dari 3. Si lempuk ni telue sebo si teruk rialeta. Ini sesuai dengan 3 lubang yang ada di tubuh kita. De nasukku gunana nareko kurangi, tidak sempurna penggunaannya apabila ada yang kurang. Si dimuatal lape masuk karakni atuongan natawe. Si dimuatal lape masuk karakni atuongan natawe. Satu saja yang tersumbat, satu saja yang tertutup dari 3 lubang ini, maka susahlah hidup kita. Yang mana itu? Itu sumpangnya, yaitu pintu. Yang dimaksud itu mulut, ya, timue sumpangnya. Nenia 2 lalan riawa dan 2 jalan yang ada di bawah. Yang mana itu? Depan, belakang. Dipaham ya? Nah, bahasa Bugisnya, jangan ketawa ini. Lalet teme nenia lalet tai. Jalannya kencing dan jalannya tinja. Jadi kata guru tani, salat maghrib 3 rakaat itu sesuai dengan 3 lubang yang ada di tubuh kita, mulut dan 2 lubang yang ada di bawah, 1 di depan, 1 di belakang. Malimanna yang kelima, sempajang isai 4 rakaat tempat din dikurangi. Salat isya 4 rakaat tidak boleh dikurangi. Si lempuk ni epae angke, si lempuk ni epae angke makade. Ini sesuai dengan 4 hal, 4 anggota tubuh kita yang sangat bermanfaat. Maraja gunana, tinggi gunanya, de nasuku riak ke guna, narekok talawi sedi. Tidak akan sempurna digunakan apabila hilang salah satunya. Itu pakitae riduai mata dan niah pareng kalingai riduai dacoli. 2 mata dan 2 telinga. Berarti, saya ulangi sekali lagi, salat subuh 2 rakaat ini sesuai diri kita yang terdiri dari tubuh dan nyawa. Salat duhur 4 rakaat ini sesuai dengan bagian diri kita, depan, belakang, kanan, kiri. Dada di depan, punggung di belakang, samping kanan, samping kiri. Salat asar 4 rakaat, 2 tangan, 2 kaki. Salat maghrib 3 rakaat, 3 lubang yang ada di tubuh kita, mulut dan 2 lubang di bawah. Kemudian salat isya 4 rakaat, 2 mata, 2 telinga. Itulah, tapi lagi-lagi anakku semua, ini bukan pembahasan fikih. Saya ulangi, ini bukan pembahasan fikih. Karena kalau di kitab fikih mau dicari, insya Allah sampai hari kiamat tidak ditemukan. Tapi ini adalah penjelasan ahli hikmah. Ya, penjelasan ahli hikmah. Begitulah caranya ulama kita. Begitulah caranya ulama kita untuk meyakinkan masyarakat agar senantiasa menjaga salatnya. Saya ulangi, inilah caranya ahli hikmah menjelaskan kepada masyarakat untuk meyakinkan mereka agar senantiasa menjaga salat. Sebab menjaga salat sama artinya dengan menjaga tubuh kita. Saya ulangi, tentu semua orang ingin menjaga tubuhnya. Semua orang ingin memelihara tubuhnya. Karenanya bila memang kita ingin memelihara tubuh kita dengan baik, maka peliharalah salatmu. Karena salat 5 waktu itu bagaikan diri kita. Subuh 2 rakaat, tubuh nyawa. Duhur 4 rakaat, depan belakang kanan kiri. Asar 4 rakaat, 2 tangan 2 kaki. Maghrib 3 rakaat, 1 lubang mulut, 2 lubang di bawah, depan belakang. Kemudian Isya 4 rakaat, 2 mata,
dua telinga. Itu sama artinya, siapa yang menjaga salat 5 waktunya, itu bagaikan dia menyempurnakan pemeliharaan tubuhnya. Tapi lagi-lagi, ini bukan penjelasan ayat, ini bukan penjelasan hadis, ini bukan penjelasan fikih, tapi ini adalah penjelasan dari ulama ahli hikmah. Artinya, begitulah caranya para ulama kita, diantaranya menjelaskan dan meyakinkan kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga salatnya. Hanya saja, ini yang mau diperbaiki. Ini yang mau diperbaiki. Ulama hikmah dulu termasuk guru ta menjelaskan ini dengan baik, dengan tujuan yang baik, supaya kita menjaga salat dengan baik. Tetapi ada orang mendengarkan penjelasan ini sehingga tidak mau salat duhur, tidak mau salat asar, tidak mau salat maghrib, tidak mau salat subuh, hanya gara-gara satu sebab, karena tidak salat subuh. Ada di antara masyarakat kita, dena maelo masam paja loro, nasabadena pura masam paja subuh. Tidak salat duhur, tidak salat maghrib, tidak salat asar, tidak salat isya, gara-gara tidak salat subuh. Biasa dengar ini? Manggu-manggu ini, berarti di kampungnya begitu. Pertanyaan, kenapa begitu sebagian masyarakat kita? Perhatikan ini. Perhatikan. Karena penjelasannya mengatakan salat subuh tubuh dan nyawa. Salat subuh tubuh dan nyawa, berarti kapan tidak salat subuh, tidak ada lagi nilainya tubuh kita. Karena tubuhnya sudah tidak bernilai, nyawanya sudah tidak bernilai, tidak perlu lagi salat duhur, asar, maghrib dan isya. Ini penjelasan keliru. Ini yang perlu kita luruskan. Artinya apa? Benar apa yang dikatakan oleh ulama ahli hikmah, tetapi pemahamannya tidak demikian. Bukan berarti tidak salat subuh, akhirnya tidak mau salat duhur, asar, maghrib dan isya. Anak ustaz, dewa sempaja subuh, matengah kak moto. Saya tidak salat subuh karena terlambat bangun. Padahal agama sudah mengajarkan, fikih sudah mengajarkan, jam berapapun kita bangun tetap wajib salat subuh. Mahasiswa nih, mahasiswa, jam berapapun bangun tetap wajib salat subuh. Adakah dasarnya Ustaz? Ada. Nabi pernah salat subuh 1 kali. Nabi pernah salat subuh dalam satu peristiwa, disebutkan dalam hadis. Nabi pernah berombongan dengan beberapa sahabat. Tiba-tiba Bilal mengatakan, ya Rasul, perjalanan masih jauh, sementara ini sudah larut malam, mungkin sebaiknya kita istirahat dulu, nanti saya bangunkan salat subuh. Ya. Mengapa Bilal berani mengatakan demikian? Karena Bilal ini doja. Bilal ini tukang azan. Namanya doja, nak selalu cepat bangun. Kalau dojanya terlambat bahaya. Ya. Matengah masam paja subuh teh kumatengah motok doja. Bilal karena beliau tukang azan, kebiasaannya cepat bangun. Walhasil beliau mengatakan, ya Rasul, sebaiknya kita istirahat dulu. Perjalanan masih jauh, sementara kita sudah capek. Lebih baik kita istirahat, nanti saya bangunkan salat subuh. Walhasil tidurlah Rasulullah bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Kuasa Allah berbicara. Ternyata Bilal bin Rabah nanti bangun setelah terbit matahari. Untuk saya Bilal. Lalu pergi membangunkan Rasulullah, ya Rasul, sudah terbit matahari. Lalu Nabi mengatakan, mana kata-katamu Bilal? Walhasil karena sudah terbit matahari, Nabi pun menyuruh sahabat pergi berwudu. Setelah itu menyuruh Bilal mengumandangkan azan. Ini sudah terbit matahari, ini sudah lewat waktu. Mengumandangkan azan. Setelah azan, salat sunnah 2 rakaat qabliyah subuh dengan niat qadaan, mengqada karena sudah lewat waktunya. Setelah itu iqamah, baru salat subuh 2 rakaat berjamaah, lagi-lagi dengan niat qadaan, sudah lewat waktunya. Berarti dengan demikian, jam berapapun kita bangun tetap wajib salat subuh. Bagaimana lafal niatnya? Qadaan, bukan lagi adaan. Jangan mengatakan, jangan sampai bangun jam 8 baru salat subuh. Usolli fardhu salati subhi rakaataini adaan, bukan adaan, karena sudah lewat waktunya. Tapi bacanya qadaan lillahi ta'ala. Perbaiki penyebutannya. Usolli
farda salati subhi raka'ataini qada'an lillahi ta'ala. Jangan sampai kamu membaca usalli farda salati subhi raka'ataini keadaan lillahi ta'ala, qada'an. Tapi ilmu ini jangan dijadikan mainan. Jangan sampai dijadikan mainan. Ternyata ada caranya. Ini berlaku bagi yang benar-benar ketiduran. Jelas ya? Oke, jadi jangan jadikan alasan tidak salat subuh, tidak mau salat duhur. Bahkan tidak ada alasan tidak salat subuh. Ya? Tidak ada alasan tidak salat subuh. Ustaz, terlambat sekali Kak bangun. Tadi malam bangun Kak salat tahajud mulai jam 2. Tapi jam 4 karena masih menunggu waktu jadi saya baring-baring. Ternyata saya bangun nanti jam 8. Itu fitnah itu. Itu istilahnya dari kalangan ulama, itu fitnah. Bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Artinya itu musibah bagi orang beriman kalau mengejar salat tahajud begitu banyak tapi tidak bangun salat subuh. Kenapa? Karena mementingkan sunnahnya tapi terlewat wajibnya. Karenanya jangan korbankannya wajib hanya gara-gara mengejar ibadah sunnah. Kalau gara-gara salat tahajud kamu tidak bisa belajar di siang hari di kampus, gara-gara salat tahajud tidak bisa semangat belajar kalau di kelas, maka tidak usah salat tahajud, fokus belajar. Kenapa? Karena belajar itu wajib, sementara salat tahajud itu hukumnya sunnah. Tapi jangan gara-gara penjelasan ini tidak mau berusaha bangun salat tahajud. Ya. Kalau gara-gara puasa sunnah, akhirnya begitu guru menjelaskan kamu tidur di kelas, gara-gara puasa sunnah karena lapar ngantuk. Kalau gara-gara puasa sunnah mengantuk terus di kelas, tidak usah puasa sunnah. Kenapa? Karena konsen belajar itu wajib, puasa sunnah itu sunnah. Jangan yang sunnah merusak yang wajib. Yes. Ya, ada alasan, jangan. Jangan jadikan itu juga sebagai dalil untuk tidak mau berusaha melakukan yang sunnah. Ya. Ya. Oke. Jadi ternyata kita melihat ya Guru Abdurrahman Ambodale, ternyata beliau menjelaskan sesuatu bukan hanya dengan penjelasan ayat, penjelasan hadis, tapi beliau pun terkadang mengutip ungkapan dari ulama ahli hikmah bila memang itu sesuai dan bisa digunakan sebagai dalil meyakinkan orang untuk melakukan kebaikan. Seperti ini ya. Karena kalau dicari hadisnya sulit, dicari ayatnya sulit kita temukan salat subuh, tubuh dan nyawa ya. Tapi itulah caranya guru tak meyakinkan masyarakat bahwa asam pajaki kumasolangi sempajamu masolangi watak kalemu ya. Kumasolangi sempajamu masolangi watak kalemu. Kalau salatmu rusak juga tubuhmu. Kenapa? Karena salat ini bagaikan gambaran dari tubuh kita secara utuh. Makunira assisumpunganna bilan narakanna sempajal lima wattue napiterah ipas sekelingetna ancajingenna rupatawe. Demikianlah hubungannya jumlah rakaat salat 5 waktu dengan fitrah kejadian manusia. Dengan fitrah kejadian manusia, demikianlah hubungannya bilangan atau jumlah rakaat salat 5 waktu dengan fitrah kejadian kita. Riengkanai ulunna watakkalena nannialan roalena silempuk mana bahwasanya seluruh tubuhnya manusia mulai dari kepalanya sampai ujung kakinya itu sesuai dengan bilangan-bilangan rakaat salat. Pura ukur memang untuk pasilen nerengi sempajangnya seolah-olah sudah diukur, seolah-olah sudah diatur untuk bisa melaksanakan salat dengan baik. Kita kembali mengingat salah satu kisah. Mudah-mudahan saya tidak salah ingat. Ini disebutkan oleh Imam Suyuti rahimahullah di dalam kitabnya beliau yang berbicara tentang Al-Isra wal Mi'raj.
ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Mi'raj, naik ke langit, melewati langit satu, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh, sampai menghadap Allah. Dalam perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dan melihat banyak malaikat di setiap langit itu. Ada malaikat yang dilihat oleh Allah, kerjanya berdiri beribadah, kerjanya berdiri terus untuk beribadah. Ada juga malaikat yang dilihat oleh Allah, kerjanya ruku terus beribadah. Ada juga malaikat yang dilihat oleh Nabi, sujud beribadah. Ada juga malaikat yang dilihat oleh Nabi, duduk beribadah. Jadi Nabi melihat ada malaikat kerjanya berdiri, ruku, ada yang sujud, ada yang duduk. Konon waktu itu dalam mi'rajnya, Nabi mengatakan, mudah-mudahan ibadah yang akan diberikan Allah kepadaku, mudah-mudahan menggabung semua ibadahnya para malaikat. Jadi konon ketika Nabi Mi'raj, Nabi melihat ibadahnya para malaikat. Ada yang hanya berdiri, ada yang hanya ruku, ada yang sujud, ada yang duduk. Lalu Nabi mengatakan, mudah-mudahan ibadah yang akan diberikan Allah kepadaku itu adalah ibadah yang menggabung, mengumpulkan semua ibadahnya para malaikat. Dan ternyata benar, yang diberikan kepada Nabi adalah perintah salat 5 waktu, di mana salat 5 waktu ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, dan ada duduknya. Dan semua gerakan ini bisa dilakukan oleh postur tubuh manusia, karena memang sangat pas dan sangat cocok dengan fisiknya manusia. Jelas di sini? Jadi ini menunjukkan bahwa betapa mulianya salat dikerjakan oleh manusia, karena memang seolah-olah demikianlah Allah mengatur amanah salat ini disesuaikan dengan tubuh kita. Pura ukur memang untuk pasilen nerengi sempajangi. Jadi nigi pasilen nerengi napas suku isempajan 5 waktu. Oleh karena itu, siapa yang menunaikan ibadah salat dan menyempurnakan pelaksanaan salat 5 waktu, si mata tepu suku ni alena matiri asri mondri insyaallah, maka sempurnalah nanti dirinya di hari kemudian. Kata Andre Guruta, siapa yang melaksanakan salat dengan baik dan menyempurnakan pelaksanaan salat, memperbaiki berdirinya, memperbaiki rukuknya, memperbaiki sujudnya, memperbaiki duduknya, maka si mata tepu suku ni alena matiri asri mondri, maka sempurnalah dirinya nanti di hari kemudian. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita menjaga salat 5 waktu. Kemudian penjelasannya lain dari Guruta. Jadi, duai rakanna sempajas subuh. Duai rakanna sempajas subuh. Nah, sebelum lanjut membaca keterangan ini, kita sering membaca sebuah hadis, as-salatu miftahu kulli khair. As-salatu miftahu kulli khair. Salat itu adalah kunci dari segala kebaikan. Saya ulangi, salat itu adalah kunci dari segala kebaikan. Sementara kunci itu ada 2 fungsinya. Kunci itu ada 2 fungsinya. Satu membuka, satu menutup. Jelas ya? Fungsinya kunci membuka dan menutup. Bagaimana maksudnya salat disebut kunci? Salat disebut kunci kebaikan karena itu bagaikan salat menutup dan membuka, membuka dan menutup. Bagaimana maksudnya? Inilah penjelasannya Guruta. Jadi duai rakanna sempajas subuh pada ni suruga naranaka. Karena itu 2 rakaat salat subuh itu bagaikan surga dan neraka. Artinya salat membuka pintu surga dan menutup pintu neraka. Jelas di sini? Bahkan ada lagi yang mengatakan
sempaja subuhe duan rakan nawawai lino si bawa akhirat. Itu sama artinya dunia akhirat. Berarti salat membuka kebaikan dunia dan membuka kebaikan akhirat. Arua rakanna sempajang loroena sempajang asarae. 8 rakaat salat yang dikerjakan di siang hari ketika terang. Apa itu salat yang dikerjakan ketika terang siang hari? Duhur dan asar. Jumlahnya berapa rakaat? 8 rakaat. Arua rakanna sempajang loroena sempajang asarae pada nibilanna arwai babanna suruga. Itu sama bilangannya 8 pintu surga. Sempajang mangaribiena sempajang isai berapa rakaat? 7 rakaat. Pada posi bilanna pitue babanna ranaka. Itu sama hitungannya dengan 8 pintu neraka. Saya ulangi, duhur asar jumlahnya 8 rakaat, itu sama bilangannya 8 pintu surga. Maghrib isya 7 rakaat, itu sama bilangannya dengan 7 pintu neraka. Pertanyaan, mengapa ulama ahli hikmah mengidentikan duhur asar dengan surga sementara maghrib isya dengan neraka? Jawabannya, karena duhur asar dikerjakan di waktu terang, maghrib isya dikerjakan di waktu gelap, sehingga terang ini simbol surga, gelap ini simbol neraka. Paham di sini? Berarti dengan demikian salat membuka 8 pintu surga dan salat menutup 7 pintu neraka. Sekarang pertanyaan, mana dalilnya bahwa pintu surga ada 8 dan pintu neraka ada 7? Salah satunya mari kita lihat surah Az-Zumar. Saya ulangi, salah satunya surah Az-Zumar ayat 71 dan 73. Surah Az-Zumar ayat 71 dan 73. Mari kita lihat. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Perhatikan. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Orang-orang kafir digiring secara zumara, ya, berbondong-bondong, digiring memasuki neraka jahanam. Hatta idza ja'uha, hingga ketika mereka mendatangi neraka, hingga ketika mereka sudah tiba di neraka, futihat abwabuha, dibukalah pintu-pintu neraka. Itu ayat 71 berbicara tentang orang kafir masuk neraka. Tapi mari kita lihat ayat 73 berbicara tentang orang beriman masuk surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang bertakwa, orang-orang beriman digiring, artinya dituntun masuk ke dalam surga. Hatta idza ja'uha, hingga ketika mereka mendatangi, ketika mereka sudah tiba di depan surga, wa futihat abwabuha, dan dibukalah pintu-pintu surga. Coba lihat kalimatnya. Ketika orang kafir tiba di depan neraka, hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Orang beriman tiba di depan surga, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha.
Apa bedanya? Apa bedanya? Ada huruf waw. Perhatikan aku semua. Orang kafir tiba di depan pintu neraka, hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sementara orang beriman tiba di depan pintu surga, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Pertanyaan, mengapa orang kafir tiba di depan pintu neraka tidak pakai huruf waw, langsung futihat abwabuha? Sementara orang beriman tiba di depan pintu surga, Allah mengatakan wa futihat abwabuha, menggunakan huruf waw. Ternyata penjelasan ulama mengatakan salah satu jenis huruf waw itu adalah waw ats-tsamaniyah. Salah satu jenis huruf waw itu adalah waw ats-tsamaniyah. Apa artinya waw ats-tsamaniyah? Waw ke-8. Artinya waw ke-8 itu dengan adanya huruf waw itu menunjukkan setelah waw itu 8. Ya, artinya ada 8 jumlahnya. Saya kasih contoh. Ketika Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua, sekarang pertanyaan, berapa jumlahnya Ashabul Kahfi? Al-Quran mengatakan sayaquluna salasatun. Mereka akan mengatakan jumlahnya ada 3. Rabi'uhum kalbuhum. Yang keempat itu adalah anjingnya. Wa yaquluna khamsatun. Jumlah mereka itu ada 5. Sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaibi. Yang keenam itu adalah anjingnya. Ada yang mengatakan 3, yang keempat itu adalah anjingnya. Berarti berapa jumlahnya? 4. Ada yang mengatakan 5, yang keenam itu adalah anjingnya. Berarti berapa semuanya? 6. Jadi 5 Ashabul Kahfi tambah 1 anjing, berarti 6 semuanya. Jelas ya? Oke. Tapi ternyata lanjutan ayatnya mengatakan wa yaquluna sab'atun, dan ada yang mengatakan jumlahnya Ashabul Kahfi itu ada 7. Wa thaminuhum kalbuhum, dan yang ke-8 itu adalah anjing. Coba lihat. Ya sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Tidak pakai waw semua. Tapi begitu 7, wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum. Kenapa pakai waw? Karena itu menunjukkan waw ats-tsamaniyah. Artinya totalnya semua yang ada dalam gua ada 8. 7 Ashabul Kahfi tambah seekor anjing. Paham di sini? Nah, karenanya ulama mengatakan ketika orang kafir tiba di depan pintu neraka, Allah mengatakan hatta idza ja'uha futihat abwabuha, itu menunjukkan pintu neraka tidak lebih dari 7. Tapi ketika orang beriman tiba di depan pintu surga, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, itu menunjukkan pintu surga ada 8, lebih dari 7. Jelas di sini? Nah, karenanya itulah sebabnya ulama mengatakan Duhur asar 8 rakaat sama bilangannya dengan 8 pintu surga. Maghrib isya 7 rakaat sama bilangannya dengan 7 pintu neraka. Nana rekko nalitutui madece mua. Nana rekko nalitutui madece mui. Nana pasukku lempuk mui sempadan 5 wattuna tawe. Bila orang memelihara dengan baik dan melaksanakan salatnya secara sempurna, natimpa ni arwai babanna suruga, maka dia telah membuka 8 pintu surga
de basa nitama rina puelo eloe, dan dia berhak memasuki dari pintu mana saja yang dia inginkan. Natutu tosi pitue baban naranaka de amaga-magana na utamai, dan dia tutup 7 pintu neraka, tidak mungkin dia memasukinya. Sila ingat tosi nareko ricapak-capai yarek gana tetasi sengi sempajal 5 wattue. Berbeda kalau ada orang memandang remeh, memandang enteng salat 5 waktu, terlebih lagi bila tidak melaksanakan salat 5 waktu. Ritutu kengi arwai babanna suruga, maka akan tertutup 8 pintu surga baginya. De nakulle tama, tidak mungkin dia akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena tertutup pintunya. Ritimpa kengi pitue babanna ranaka, dan akan dibukakan 7 pintu neraka. Agana pada mancaji ni taulis ranaka, dan mereka akan menjadi penghuni neraka. Nauzubillah. Ada ceritanya begini. Saya sendiri belum menemukan kitabnya, tapi ini populer diceritakan oleh ulama. Konon ketika anjing menggonggong di tengah malam, yang biasa orang Bugis mengatakan mabuk ka setan, ya, menggonggong setan. Ya. Biasa dengar begitu tak? Tapi ini bukan anjing lah ya. Mabuk ka setan kata orang Bugis. Tengah malam begitu. Konon ada yang bercerita begini. Konon waktu itu anjing melihat orang-orang yang tidak pernah salat di dunia, lantas dia meninggal dunia. Anjing melihat seolah-olah ruhnya melayang-layang antara langit dan bumi. Mau terus naik, dia tidak bawa kunci. Mau turun ke bumi, sudah mati. Mau terus naik, tidak bawa kunci. Mau turun tidak bisa, hanya melayang-layang. Dilihat sama anjing. Konon ada yang mengatakan arti dari gonggongannya anjing itu mengatakan, Alhamdulillahilladzi ja'alani kalban wa lam yaj'alni tarikas shalah. Jadi Alhamdulillahilladzi ja'alani kalban, saya bersyukur kepada Allah karena menciptakan saya sebagai seekor anjing, walam yaj'alni tarikas shalah, dan tidak menjadikan saya orang yang meninggalkan salat. Syukur kak maraja rifong Allah Ta'ala nasabat na pancaji ka asu dena pancaji ka tau dena sempajang. Berarti anjing mengaku lebih mulia daripada yang tidak salat. Masih sono. Karenanya jaga salatmu. Kalian mahasiswa, kalian santri, ajak mah cepat-cepat hari. Jangan pandang enteng ini salat. Tidak sedikit di antara kalian saya lihat ini ya, saya kritik sedikit. Tidak sedikit di antara kalian datang pengajian tapi tidak hadir salat berjamaah. Matengei mas sempajam mangaribi. Tapi datang pengajian, alhamdulillah. Itu semangat ilmu ya. Semangat penuntut ilmu. Tapi begitu selesai pengajian pulang. Semulia-mulianya pengajian tidak akan sama mulianya dengan salat 5 waktu berjamaah. Perhatikan ini. Andai kata bisa dibalik, lebih baik salat berjamaahmu kamu jaga dan meninggalkan pengajian daripada hanya hadir pengajian tapi tidak salat berjamaah. Kenapa? Salat berjamaah itu amal. Pengajian ini teori, tidak ada artinya teori tanpa amal. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Karenanya andai kata bisa dibalik tapi tidak bisa. Andai kata bisa dibalik, lebih baik jaga salat berjamaahmu, tidak usah pengajian.
daripada hanya hadir pengajian tapi tidak salat berjamaah. Andai kata bisa dibalik, tapi tidak bisa. Artinya apa? Jaga salat 5 waktu berjamaah, dan yang tak kalah penting, aktif mengikuti pengajian. Saya kira demikian pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang bisa senantiasa menjaga salat 5 waktunya. Kata Andre Gurutta, makuniro saisanna narampe Andre Gurutta pandrita hikmah. Demikianlah penjelasan dari sebagian ulama ahli hikmah mengenai kemuliaan dan keistimewaan salat 5 waktu. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midah an zikrihil ghafilun. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.